Jadi nanti ke depannya game-game e-sport itu akan berhubungan dengan blockchain. Ini keren banget kan? Di sini ada NFT Marketplace, kemudian DeFi Union, FanFi Studio, DAO Guild, dan juga Play to Earn Game. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas project-project crypto, news crypto update, dan semua hal-hal menarik di seputar dunia internet. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan info terbaru dan bermanfaat tentunya. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini ya guys. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan project crypto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kita ingin membahas salah satu platform ataupun project crypto baru ya, yang cukup unik, dimana nanti ya ekosistemnya itu akan dirancang untuk menghubungkan para pemain kripto di seluruh dunia dan juga mengubah GameFi itu menjadi e-sport guys. Dan digadang-gadang untuk projectnya nanti bisa dibilang sebagai the next e-sport generation guys. Nah, seperti apa projectnya? Without any further ado, let's talk about it. Oke, nama projectnya adalah Gems eSport 3.0 Platform. Nah, dari halaman awalnya aja ya, dari websitenya ini cukup keren banget. Sudah diperlihatkan untuk trailernya ya. Kalian bisa lihat sendiri, keren banget. Nanti kalian bisa cek sendiri ya di websitenya, di thegems.gg. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi ya. Jadi Project Gems ini merupakan langkah yang nyata ya untuk menuju ke eSport 3.3 guys, dalam hal gaming blockchain. Jadi nanti ke depannya game-game eSport itu akan berhubungan dengan blockchain. Ini keren banget kan? Jadi Gems ini adalah platform agregator eSport 3.0 dalam ekosistem O2O. Nah, ekosistem O2O nanti kita akan coba bahas. Dan ini mendorong eSport menjadi 3.0 guys, dengan mengintegrasikan elemen GameFi, Metaverse, dan Social Finance, serta memanfaatkan jaringan hotel eSport untuk mitra pendirinya. Ekosistem O2O ini maksudnya apa? Jadi O2O ini merupakan singkatan dari online to offline. Jadi Project Gems ini memanfaatkan platform online dengan kehadiran offline. Online ini akan mengacu pada platform Gems-nya itu sendiri yang merupakan portal berbagi sosial NFT di eSport. Kemudian untuk offline-nya ini akan mengacu pada jaringan hotel dari Gems itu sendiri ya, yang ada di seluruh Asia dan juga Asia Tenggara ya sebagai langkah awalnya. Dan juga project ini didukung oleh Labs Group, kemudian ada Arena eSport Hotel, dan juga Game One yang bekerja sama untuk mengembangkan bisnis dalam mengoperasikan hotel eSport. Project Gems ini akan dapat memiliki 50 titik kontak offline guys, yang tentunya akan menjangkau sekitar 2.733.000 orang di tempat tinggalnya. Kemudian apa sih eSport 3.0 itu? Kalian bisa cek ya. Kalian klik aja untuk learn more, nanti akan dibawa ke halaman ini. Nah, di sini dijelasin ya tentang eSport 3.0. Di sini diperbandingkan kalau eSport 1.0 itu sekitar tahun 90 sampai 99 ya, yang membawa kompetisi video game ke level eSport dan disiarkan di saluran yang sama dengan olahraga tradisional. Kemudian untuk eSport 2.0 itu sekitar tahun 2000 sampai 2010, di mana eSport itu mulai terlihat di berbagai penjuru dunia dengan lahirnya platform yang didedikasikan untuk streaming dari game strategi, dari real time strategi games, prize money, dan juga partnership serta turnamen khusus dan juga liga profesional. Dan kemudian untuk eSport 3.0 yang dimulai sekitar tahun 2011 ya, untuk Metaverse ya. Jadi dengan Project Gems ini akan membawa game blockchain ke level eSport dengan mengintegrasikan project GameFi, Metaverse, dan Social Finance dengan upaya masuk yang lebih rendah tetapi dengan reward yang lebih besar, dimana sekarang para pemain itu bisa memulai meminjamkan NFT untuk menikmati play to earn. Kemudian untuk ekosistem dari Project Gems ini ya, di sini ada
GameFi, jadi nanti banyak game-games yang dipertandingkan. Kemudian ada eSport 3.0, kemudian juga ada Metaverse, ada juga SocialFi atau Social Finance. Kemudian juga dari 4 ekosistem tadi itu ada sekitar 5 enabler guys. Di sini ada NFT Marketplace, kemudian DeFi Union, FanFi Studio, DAO Guild, dan juga Play to Earn Game. Yang pertama untuk NFT Marketplace ini memungkinkan ya para gamer blockchain untuk bisa mengakses berbagai macam NFT yang kuat guys dan juga langka untuk mendapatkan daya di sebagian kecil dari titik harganya. Jadi nanti di sini ada beberapa solusi ya untuk gems DeFi-nya, yaitu rental atau penyewaan ya, dimana nanti di dalamnya itu bisa berlangganan dan juga one off fee atau biaya sekali pakai. Kemudian untuk daftar jual atau list for sale, dimana nanti di sini berisi edisi terbatas dan hanya untuk gems saja. Kemudian yang terakhir untuk pra penjualan atau presale-nya. Kemudian untuk komponen kedua yaitu FanFi Studio dengan tujuannya untuk membangun bakat ya dari para gamersnya itu sendiri. Jadi untuk merekrut calon dan juga memberdayakan gamer serta influencer GameFi dengan sistem serba bisa guys, termasuk program akuisisi bakat ataupun talent acquisition program ya. Jadi untuk mengidentifikasi sumber, kemudian menyaring dan juga merekrut gamer play to earn dan juga e-sport, GameFi calls dan juga streamer GameFi. Kemudian juga termasuk dalam talent agency, jadi untuk menghubungkan pro gamer, musisi, artis dan pengiklan yang sukses guys. Kemudian juga streamers hub yang tujuannya untuk membantu streamer mengembangkan aliran pendapatan pasif melalui gem streamers dan terhubung dengan audiens yang paling relevan. Kemudian untuk sistem token penggemar ataupun fan token system ya. Jadi token ini dikeluarkan untuk para penggemar kepada influencer ya, yang memungkinkan mereka untuk memperkuat pengalaman penggemar dan menghubungkan merek dan tim dengan penggemar di seluruh dunia. Dan yang terakhir untuk PvP atau Team vs Team Battle Pools. Ini akan memungkinkan para penggemar dapat berpartisipasi ya dalam pertempuran di pool battle-nya nanti. Dan yang menariknya di sini ya, platform Gems ini akan mendedikasikan sekitar 10% dari pendapatan untuk mendukung FanFi Studio ini. Keren ya. Kemudian untuk DeFi Union ini sebagai hub keuangan terdesentralisasi ya, yang menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dengan menggabungkan sistem staking dan juga loan system atau pinjaman guys. Jadi ini bergerak di bidang jasa ya, seperti pinjaman yang dijaminkan atau collateralized loan dan juga staking. Selanjutnya untuk DAO Guild yang tujuannya untuk memberdayakan komunitas play to earn itu sendiri ya, dimana DAO Guild ini akan menawarkan pemain kesempatan untuk menjadi pelatih di serikatnya dan bekerja sama dengan orang lain dan membuat komunitas dalam gamenya, dimana nanti untuk para members dari Guild DAO ini akan bisa membuat proposal, kemudian melakukan voting untuk tujuan dari organisasinya, serta untuk learn from game trainers, jadi mendapatkan bimbingan dari para trainers gamenya, serta bisa meminjam NFT dari komunitasnya guys. Oke, selanjutnya untuk investornya dari project Gems ini keren banget guys. Banyak banget venture capital yang berpartisipasi dalam project Gems ini guys. Di antaranya ada Aurora, BMW Capital, OIG, Kenzo Capital, Vendetta, dan masih banyak lagi guys. Dan kalau kita lihat di sini, total venture capitalnya tuh ada 32 guys yang sudah berinvestasi di sini dan telah mencapai sekitar 800.000 lebih untuk para penggunanya, dan juga telah berpartner sekitar 30 lebih dari blockchain dan e-sport association serta company di C-suite level. Nah, ini adalah partners dari foundingnya ya, ada LABS, Arena Esport Hotel dan juga Game One. Dan untuk partnersnya di sini keren-keren ya. Ada Vota, Dogami, ada The Kill Box Arena Combat dan masih banyak lagi. Ini keren banget ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke roadmapnya. Berarti sekarang kita sudah sampai di kuartal ketiga ya di tahun 2022. Tapi sepertinya kalau kita lihat di sini masih banyak
project-project yang belum diselesaikan di kuartal kedua. Jadi contohnya seperti NFT marketplace-nya ini juga belum siap. Kemudian juga untuk play to earn arenanya juga masih belum siap untuk fase pertamanya. Dan masih banyak project-project yang lain ya yang masih belum bisa diselesaikan di sini. Kita tunggu aja nanti untuk update projectnya. Kemudian untuk timnya sendiri, di sini ada Yuen Wong, dia sebagai CEO dari Labs Group. Kemudian ada juga Andy Koh, dia sebagai CEO untuk Game One Incorporation. Serta ada Tracy, CEO di Arena Esports Hotel, dan juga Tra My Angel sebagai Famous Esport Call. Ada juga Leonida Zesa, Head of Technology, Alvin Chan, Head of Business Development, serta Mike Peng, Head of Produk. Tapi sayangnya di sini untuk informasi dari background masing-masing tim ini tidak tersedia ya, baik akun LinkedIn ataupun akun Twitternya. Jadi kurang informatif ya. Untuk news terbaru nanti kalian bisa cek sendiri di sini ya. Ini ada beberapa artikel yang bisa kalian baca untuk lebih jelasnya dari project Gems ini. Oke, sekarang kita menuju ke tokenomics-nya. Gems ini mempunyai token natifnya sendiri yaitu Gems dengan total supply-nya di 10 miliar token dengan initial circulating supply-nya itu di 84 juta. Initial market cap 420.000 USDT dan full market cap-nya tuh ada di 50 juta USDT. Blockchain networknya menggunakan Binance Smart Chain atau BNB ya. Dan kegunaan dari tokennya itu yang pertama untuk Gems Platform, jadi untuk mengakses ke tingkat keanggotaan yang dinamis, serta untuk akses ke legendary NFT sale dan juga rare NFT sale-nya. Kemudian juga akses untuk ke esport tournaments dan juga meng-create avatar profile. Kedua digunakan untuk DAO Guild, dimana nanti kalian bisa memilih strategi investasi dan juga akuisisi NFT-nya guys. Untuk FanFi sebagai program akuisisi bakat, jadi untuk mengidentifikasi sumber, menyaring dan juga merekrut gamer, play to earn dan juga esport, call GameFi dan juga streamer, dan bisa digunakan juga untuk hadiah untuk streamer hubnya. Kemudian untuk pasar NFT-nya atau NFT marketplace ya, ini bisa mendapatkan kesempatan untuk pra penjualan NFT atau pre-sale seperti Gems Limited Edition serta rare NFT from strategic partners, dan juga bisa untuk menyewa NFT guys dengan biaya sekali pakai ataupun berlangganan. Dan untuk battle pool-nya ini digunakan untuk PvP atau tim vs Team Battle Pools. Jadi itu kegunaan ya dari token Gems itu. Kemudian untuk sistem buyback dan juga burningnya, dimana 20% dari keuntungan ekosistem itu akan didedikasikan untuk pembelian kembali token atau buyback dari pasar terbuka setiap 3 bulan dan akan di burning guys. Dan juga burning akan berlanjut hingga 50% dari total pasokan tokennya itu sampai habis. Nah ini untuk rinciannya ya, dari seed roundnya berapa, private round, strategic round, dan seterusnya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Serta untuk informasi vestingnya juga sediakan ya. Artinya dengan sistem vesting ini akan menjaga harga dari token itu agar tetap stabil. Dan menariknya di sini kalau kalian lihat di white paper, di sini ada launcher dari games itu sendiri. Ini keren banget guys. Dimana nanti di launchernya itu ada beberapa game blockchain yang bisa kalian pilih dan bisa kalian mainkan di sini guys. Ini keren banget. Tapi saya tidak bisa mencobanya karena untuk games launchernya ini masih belum launching. Jadi kita tidak bisa untuk mereviewnya. Kita tunggu aja ya. Untuk lebih lengkapnya dari project Gems ini ya, nanti kalian bisa cek sendiri di white papernya. Sudah dijelaskan secara rinci untuk komponen-komponen ataupun ekosistem-ekosistem yang ada di project Gems ini. Kemudian untuk komunitasnya khususnya yang ada di Twitter ya, dimana sekarang itu untuk followernya sudah ada sekitar 61,8 ribu follower. Ini cukup besar banget guys. Dan di sini diperlihatkan ya, untuk project Gems ini sudah masuk di billboard yang ada di Sogo Shopping Mall guys. Ini adalah mall yang ada di Hong Kong dan cukup besar banget ya, yaitu Mall Sogo. Nanti kalian bisa cek sendiri di Twitternya. Serta di sini juga ada ya co-founder dari Gems yaitu Yuen Wong. Ini juga sudah sampai di Arena Esports Hotel yang ada di Singapura. Dan untuk informasi selanjutnya nanti kalian bisa cek sendiri di Twitternya ya. Jadi buat kalian yang mungkin tidak ingin ketinggalan untuk informasi terbaru dari project Gems ini, kalian follow aja ya akun Twitternya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Di sini juga ada untuk link tree-nya, nanti kalian bisa klik di sini. Jadi nanti di linknya
dalamnya itu ada beberapa informasi ya, seperti untuk official websitenya, akun Medium, Twitter, Telegram globalnya, ada juga untuk Telegram announcement channelnya, ada Discord, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, dan juga Games Guidebook, dan juga ada versi Telegram untuk China, Twitter, dan juga Mediumnya untuk versi Cina ya. Kemudian untuk informasi di CoinMarketCap ya, dimana kalau kita klik di sini, sepertinya Gems Esport ini sudah melakukan ICO dan sudah selesai, yang diadakan di platform Polka Bridge. Sayang kita tidak bisa mengikuti, dimana kemarin itu untuk penjualan ICO-nya di harga $0,005. Dan untuk fase public sale-nya ini masih belum, nanti kita tunggu aja waktunya. Sayang sekali ya kita tidak bisa mengikuti. Kemudian juga di sini ada untuk grup diskusi di Telegramnya ya, khususnya di negara Indonesia, Filipina, Vietnam, India, Turki, dan juga Thailand. Dan untuk komunitas di Telegram grupnya itu sudah banyak banget, sekitar 45.800 member, dengan total member yang online itu ada di 696 guys. Ini cukup ya, lumayan lah ya untuk diskusi di Telegram grupnya. Nanti kalian bisa follow, untuk linknya nanti kalian bisa klik sendiri ya di link.ii. Oke, itu sedikit ya untuk pembahasan dari project Gems ini. Masih banyak project-project yang harus diselesaikan ya oleh developer dari Gems-nya ini. Kita tunggu aja. Dan menurut saya ini projectnya keren guys, karena ini bisa dibilang sebagai the next generation dari eSport 3.0. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai video ini selesai, dan kami harapkan video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subrek channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang proyek ini, dan tentu saja klik the like button. Tidak lupa kami ingatkan kembali untuk selalu melakukan riset mandiri ya jika kalian ingin berinvestasi dimanapun dan apapun. Dan yang tidak kalah penting, selalu gunakan uang dingin untuk melakukan investasi guys. Terima kasih, jangan lupa berolahraga dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.